manusia santuy, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Sesuai requestan kalian, di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film zombie yang berjudul The Clearing tahun 2020. Film ini disutradarai oleh David Matalon, menceritakan tentang seorang pria yang berjuang untuk mencari anaknya di tengah-tengah wabah virus zombie yang hampir memusnahkan seluruh populasi manusia di suatu negeri, di mana pria tersebut harus bertahan hidup di dalam sebuah gerbong dan membuat rencana untuk menyelamatkan anaknya. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Santuikan terus videonya. Film diawali dengan seorang pria bernama Tom yang terbangun dari tidurnya di dalam sebuah gerbong. Ketika melihat ke tempat tidur, Tom merasa terkejut karena anaknya telah menghilang entah kemana. Kemudian ia pun mencarinya di sekitar gerbong. Namun setelah beberapa saat mencari, bukan anaknya yang ia temukan, melainkan seorang perempuan yang sedang dikejar oleh beberapa ekor zombie yang brutal. Tom pun terpaksa harus melawan para zombie tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Dan di tengah-tengah pertarungan melawan para zombie, anaknya yang bernama Mira datang menemuinya. Karena situasinya tidak memungkinkan, akhirnya Mira kabur untuk menyelamatkan diri dari sana. Sementara Tom berlari untuk naik ke atas gerbong. Dan inilah The Clearing. Kemudian scene beralih ke beberapa hari sebelumnya. Pada saat itu Mira sedang membicarakan kegiatan pramuka yang ia sukai bersama Sumarni atau ibunya. Namun Tom malah menyindir dan mempermainkan apa yang dikatakan oleh Mira, sehingga hal itu membuatnya marah dan pergi dari sana. Pada malam harinya, Sumarni membujuk Tom agar dapat meluangkan waktu dengan Mira, karena Mira sangat ingin sekali menghabiskan waktu dengan ayahnya tersebut. Tom sebenarnya sangat menyayangi Mira lebih dari dirinya sendiri. Namun karena Tom adalah seorang ayah yang sangat sibuk, sehingga hal itu membuatnya sangat jarang meluangkan waktu dengan anaknya tersebut. Dan karena Mira sangat menyukai pramuka, pada keesokan harinya mereka pun pergi menggunakan mobil disertai sebuah gerbong atau apa ini gua nggak tahu, bodo amat lah, kita lanjutkan saja ceritanya. Mereka pergi untuk berkemah di tempat perkemahan, ya iyalah di tempat perkemahan, masa di Indomaret anjing. Di tengah perjalanan mereka mendengar berita dari saluran radio yang memberitahukan bahwa wabah virus mematikan yang belum diketahui asal-usulnya hampir menghancurkan seluruh isi kota. Namun mereka tidak menghiraukannya sama sekali dan tetap melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita saja, mereka pun sampai di tempat tujuan. Tom menyiapkan semua barang-barang untuk bermalam di sana. Ketika sedang mengobrol, mereka didatangi seorang perempuan asing yang menawarkan untuk makan bersama dengan sekelompok orang yang sedang sama-sama berkemah di wilayah tersebut. Lalu Tom dan Mira pun menyetujui hal itu dan ikut berbaur dengan orang-orang yang ada di sana. Ketika hari sudah gelap, mereka pun beristirahat di dalam gerbong yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian scene kembali ke masa sekarang di mana Tom sedang terjebak di atas gerbong di antara kerumunan para zombie. Jadi penjelasannya seperti ini. Scene sebelumnya itu hanyalah flashback mengenai awal mula terjadinya situasi yang dialami oleh Tom dan Mira sekarang, atau sebelum para zombie menyerang mereka. Oke, lanjut. Setelah itu ia masuk ke dalam gerbong untuk mengambil kunci mobil agar dapat pergi dari sana. Namun sebelum itu dirinya mempersiapkan tameng untuk lengan dan kakinya terlebih dahulu agar tidak tergigit oleh para zombie. Dan setelah semuanya siap, Tom akhirnya meloncat ke mobil miliknya. Namun di sana ia harus berjuang terlebih dahulu untuk melepaskan genggaman dari para zombie yang mengerumuninya. Setelah terlepas dari para makhluk barbar tersebut, akhirnya Tom masuk dan mencoba untuk menyalakan mobilnya. Namun karena pada dasarnya si Tom ini loba dosa, sehingga mobil tersebut kehabisan aki dan tidak dapat menyala. Akhirnya Tom terpaksa keluar dari mobil dan masuk kembali ke dalam gerbong untuk mencari cara agar dapat pergi dari sana. Ketika Tom mencoba untuk menghubungi Mira, sialnya handphone milik Mira tidak dibawa olehnya. Setelah semua kegagalan usahanya tersebut, Tom tidak menyerah begitu saja untuk terus mencari cara agar dapat pergi dari sana dan mencari Mira sampai menemukannya. Hingga akhirnya ketika sedang meneropong daerah sekitar, ia melihat anaknya tersebut sedang merasa ketakutan tidak tahu harus kemana lagi ia pergi. Sialnya, salah satu zombie yang mengumpul di dekat gerbong menyadari keberadaan Mira lalu mengejarnya dengan para zombie yang lain. Kemudian Tom mencoba untuk memancing para zombie tersebut agar perhatiannya teralihkan dan Mira bisa kabur dengan selamat.
Ketika hari sudah gelap, Mira masih mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Kemudian ia bertemu dengan salah satu temannya yang ternyata telah berubah menjadi seekor zombie. Untungnya Mira berhasil kabur dan berlindung di sebuah tumpukan kayu. Sementara di posisi Tom, ia sedang mencari siaran radio untuk meminta pertolongan. Namun sialnya lagi, radio tersebut malah error sehingga mengeluarkan suara bising yang memancing para zombie untuk menyerangnya. Dan ia pun terpaksa harus membasmi para zombie tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Setelah pertarungan sengit antara Tom dengan para makhluk barbar, akhirnya Tom berhasil menang dan kembali ke dalam gerbong dengan terjatuh lalu pingsan. Kemudian pada keesokan harinya, Tom terbangun dengan fisik yang sangat lemah karena harus bertahan dengan hujan yang terus mengguyurnya dan para makhluk barbar atau zombie yang terus menyerang tanpa henti. Lalu ia melihat sebuah jaket yang sebelumnya digunakan oleh Mira, namun sekarang dibawa oleh salah satu zombie yang sedang berlari ke arahnya. Melihat jaket tersebut, Tom merasa bahwa Mira telah mati dibunuh oleh para zombie. Kemudian ia pun masuk ke dalam gerbong dan mengambil sebuah peluru yang tersimpan untuk digunakan sebagai alat bunuh diri. Namun ketika hendak menembakkan pistol yang telah berada di dalam mulutnya, Tom berpikir kembali bahwa mungkin saja ada tindakan yang lebih baik untuk mengakhiri penderitaan daripada harus mengakhiri hidupnya. Kemudian ia melihat seorang anak kecil yang mirip sekali dengan Mira. Namun setelah anak tersebut menengok, ternyata itu hanyalah halusinasi dari Tom yang sangat merindukan Mira. Lalu ia pun bangun dan melihat ke atap telah dipenuhi oleh para zombie yang berhasil naik untuk dapat masuk ke dalam gerbong. Dan untuk memusnahkannya, tidak ada cara lain bagi Tom selain meledakkan sebuah gas yang ada di sana. Setelah itu Tom keluar dan melihat sebuah aki mobil yang berada di dekat gerbong. Ia pun mencari cara untuk dapat mengambil aki tersebut. Sampai pada malam harinya, Tom mengendap-endap secara perlahan ke bawah gerbong untuk mengambil aki mobil tersebut. Kemudian setelah berhasil mendapatkannya, Tom lagi-lagi harus berhadapan dengan para zombie yang muncul dari segala arah. Dan pada akhirnya Tom berhasil masuk ke dalam mobil untuk menyalakannya. Lalu ia pun menancap gas dan segera pergi dari sana. Namun dengan kebarbarannya, para zombie tersebut masih saja mengejar Tom. Dan pada akhirnya mobil yang dikendarai Tom menabrak sebuah pohon yang ada di sana. Kemudian Tom keluar dari mobil tersebut dan membunuh para zombie satu persatu. Anehnya, meskipun para makhluk barbar tersebut sudah mengerumuni Tom, namun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menggigitnya. Tom yang pantang menyerah berusaha menyelamatkan diri dari kejaran para zombie. Di tengah-tengah kesulitan melawan banyaknya makhluk barbar, ia menemukan gas yang berada di pinggir sebuah camp lalu meledakannya dengan pistol kembang api yang ia bawa. Akhirnya para zombie tersebut mati dan tidak ada satupun yang tersisa. Kemudian Tom melanjutkan pencariannya untuk menemukan Mira. Ia pergi ke puncak bukit dan menemukan sebuah tali rambut milik Mira, yang berarti keberadaannya tidak akan jauh dari sana. Dan setelah beberapa saat mencari, akhirnya Tom menemukan Mira yang tak sadarkan diri. Namun tak lama kemudian, Mira ternyata masih hidup dan membuka matanya. Dan setelah itu, tamat cuy. Oke, dari segi cerita film ini memang agak kurang menarik. Mulai dari asal-usul virus yang tidak disebutkan awal mulanya dari mana, sampai dengan latar tempat yang monoton. Namun film ini memiliki visual efek yang sangat baik dan adegan sadis yang cukup menegangkan. Oke, sekian saja alur cerita film